Assalamualaikum sahabat sejuta. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang nenek renta berjalan tertatih di tengah malam yang dingin. Perutnya kosong, tangannya gemetar membawa seikat kayu bakar. Di balik hutan gelap, terdengar auman menggetarkan dada. Seekor harimau kurus dan kelaparan menatap tajam ke arahnya. Bukannya lari, sang nenek justru meneteskan air mata, menunduk, lalu mengulurkan sisa makanan terakhir yang ia punya. Siapa sangka, dari uluran tangan penuh kasih itu, hidupnya berubah dengan cara yang tak pernah diduga. Namun sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Angin dari perbukitan menusuk seperti jarum halus, mengiris tulang dan menyapu dinding bambu rumah reyot di ujung desa. Malam itu, lampu minyak menggigil di meja kecil, cahayanya bergetar seperti napas yang tertahan. Mak Rukiah duduk bersila di tikar anyaman yang sudah berpinggir lepas, menatap panci kosong yang hanya menyisakan aroma samar rebusan daun singkong dari siang tadi. Perutnya mengerut, tapi matanya tetap bening, seakan memeluk kesabaran yang tidak putus oleh hujan, oleh dingin, oleh kata-kata yang sering melukai dari mulut tetangga. Ia meraba kantong kain lusuh. Ada seutas tali, ada jarum karatan, ada 2-3 keping receh yang tak cukup untuk garam. Di luar, hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang mengingatkan pada masa lalu ketika suaminya masih ada, ketika mereka menanam padi di sawah seberang sungai, ketika tawa masih menempel di dinding rumah yang kini mengelupas. Sejak suaminya pergi menyusul waktu, Mak Rukiah hidup sendiri bersama kenangan yang pelan-pelan berubah menjadi bayang. Di sudut desa, suara tawa meledak dari beranda rumah papan yang lebih terang. Ada yang pulang membawa beras, ada yang membagi lauk dari hajatan. Tak ada yang mengetuk pintu Mak Rukiah malam itu. Mereka sudah lama memalingkan wajah, sebagian karena lelah memberi, sebagian karena dengki yang tumbuh dari prasangka. Ada yang berbisik bahwa kemiskinan Mak Rukiah adalah kutuk, ada pula yang menuduhnya pelit doa karena doa-doanya selalu ia telan sendiri. Padahal setiap malam, bibirnya merapalkan harap yang sama. Ya Allah, cukupkanlah hari ini, kuatkan langkah esok hari. Ketika jam di pos ronda memukul angka yang tak terlihat, Mak Rukiah bangkit. Tekadnya sederhana, seperti api kecil di ujung sumbu. Ia harus keluar mencari kayu bakar sebelum subuh, sebelum dingin menggigilkan sendi sampai pagi, sebelum tubuhnya kalah oleh laparnya kuali. Ia mengenakan kain batik yang mulai pudar, mengikat kepala dengan selendang rapuh, lalu memeluk ranjang rotan yang pernah dibuat suaminya dari belukar tepi sungai. Pintu berderit pelan. Gelap menelan sosoknya tanpa suara. Jalan setapak menuju hutan basah oleh sisa gerimis. Tanahnya licin. Daun-daun meneteskan air yang dingin menyentuh tengkuk. Di kanan, kebun singkong seperti barisan bayang yang menunduk. Di kiri, rumpun bambu bersiul tertiup angin, seolah berbahasa yang hanya dimengerti oleh malam. Mak Rukiah melangkah pelan, menghitung napas, menahan gemetar. Tidak ada lampu senter, hanya bulan pecah yang terhalang awan, cahayanya ringan seperti benang. Hutan menyambut dengan bau getah dan jamur. Serangga menyanyi, cicak menjerit, dan di kejauhan, sungai bergumam seperti doa yang diulang-ulang. Mak Rukiah mulai mengumpulkan ranting. Tangannya cekatan, meski jari-jarinya kurus dan dingin menembus kulitnya. Ia memilih ranting kering yang terselip di bawah semak, menepuk-nepuk tanah untuk memastikan tak ada duri, menumpuknya rapi di dalam keranjang. Setiap gerak kecilnya mengandung kebiasaan yang panjang, kesetiaan yang tak pernah dipuji siapapun. Lalu udara berubah. Sunyi yang tadinya ramah menjadi padat, seperti kain basah yang menutup mulut. Burung-burung kecil tiba-tiba berhenti bernyanyi. Angin menahan napas. Dari balik rerimbun, terdengar suara renyah ranting patah. Sekali, 2 kali, berat dan dalam. Mak Rukiah menoleh.
Matanya berusaha menembus bayang. Di antara akar bakau dan semak tebal, ada sepasang cahaya kecil yang berkilat, bukan bintang, bukan kunang-kunang. Cahaya itu bergerak pelan, mendekat, bernafas seperti bara. Auman yang panjang merobek malam. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat sendi-sendi gemetar. Seekor harimau keluar dari gelap, tubuhnya besar namun kurus. Tulangnya menonjol di balik kulit loreng yang basah oleh embun. Kepalanya rendah, matanya menyala, tapi di balik sorot tajam itu ada sesuatu yang lebih tua dari amarah, lebih lembut dari ancaman. Lapar. Lapar yang menua. Hutan menjadi sangat kecil ketika hewan itu mengisi ruang di hadapan Mak Rukiah. Ranting-ranting di keranjang bergemetar. Napas saling bertukar dingin. Mak Rukiah tidak lari. Lututnya memang bergetar, tapi telapak kakinya tertanam seperti akar. Ada ketakutan, tentu saja. Ada bayangan berita lama tentang ternak yang lenyap, tentang jejak kuku di tanah berlumpur, tentang mata yang berkilat di malam lain. Namun ada pula sesuatu yang lain, yang tumbuh dari tempat yang tidak ia tahu namanya. Belas kasih yang menyalakan keberanian kecil. Ia menelan ludah, menunduk, menatap tanah di depan kaki, seperti menghormati tamu agung yang datang tanpa undangan. Perutnya sendiri bernyanyi, tetapi ia ingat, di dalam keranjang selain ranting ada sepotong kue singkong kering yang tadi siang ia sisakan untuk sahur. Ia mengeluarkannya. Kue sekecil telapak tangan, keras, wangi samar santan yang hampir menguap. Harimau itu menatap, tidak berkedip. Jarak tinggal 3 langkah manusia. Mak Rukiah mengangkat kedua tangannya pelan, telapak terbuka, menawarkan. Ia berbicara nyaris tanpa suara, lebih seperti hembus doa yang terselip di sela napas. Ambillah kalau memang ini rezeki untukmu, jangan sakiti aku hanya ingin pulang membawa kayu, ya Allah jaga malam ini. Harimau itu tidak mengaum lagi. Ia mencondongkan kepala, mencium udara, lalu melangkah setapak. Tanah berderak di bawah berat tubuhnya. Daun mengibas. Embun melompat. Mata hewan itu turun ke tangan Mak Rukiah. Sejenak, waktu menahan diri. Tak ada angin, tak ada nyanyian serangga, tak ada bising. Hanya 2 makhluk hidup yang saling menakar, saling meminjam keberanian. Harimau itu mengendus kue singkong. Lidahnya yang kasar menyentuh ujung jari. Dingin tajam berubah menjadi hangat aneh di kulit tua yang penuh urat. Mak Rukiah menahan napas. Ia tak bergerak ketika gigi-gigi tajam mendekat. Ia menutup mata sedetik, lalu membukanya lagi. Harimau itu mengambil kue singkong dari tangannya dengan hati-hati yang tak pernah ia bayangkan dimiliki oleh hewan segarang itu. Kue itu menghilang dalam 2 kunyahan. Hewan itu memejam sekejap, seperti orang yang baru saja merasakan sesuatu yang menenangkan. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Harimau itu menurunkan tubuh, menempatkan kedua kaki depannya ke tanah, menundukkan kepala dalam gerak yang menyerupai hormat. Bukan tunduk karena kalah, melainkan tunduk karena membaca sesuatu yang sunyi di dalam dada orang tua itu. Air mata Mak Rukiah jatuh. Bukan karena ketakutan yang menang, melainkan karena rasa yang lebih sulit dijelaskan. Rasa lega yang hangat. Rasa tersambung dengan sesuatu yang lebih besar dari pohon dan malam. Ia membisik, "Terima kasih telah tidak melukaiku. Terima kasih." Ia menyentuh tanah dengan ujung jari, mengusap sedikit lumpur ke telapak tangan, mengembuskannya pelan, kebiasaan lama yang entah dari mana. Harimau itu mengangkat kepala, menatap sekali lagi, lalu beringsut ke samping, seperti memberi jalan. Namun sebelum ia menghilang, hewan itu berhenti di samping pohon besar, menoleh, seolah mengajak. Ada dorongan halus yang muncul di dada Mak Rukiah. Rasa ingin tahu yang biasanya mati oleh lelah. Malam itu menyala seperti lampu kecil di tengah kabut. Ia memeluk ranjang, melangkah mengikuti dari kejauhan. Harimau itu berjalan pelan, menembus semak yang menutup jalan setapak kecil yang jarang dilalui. Akar-akar menyilang, daun lebar menyentuh bahu, bau tanah semakin kuat. Di depan, suara air menjadi lebih jelas.
Gemericik yang tadinya jauh kini berubah menjadi arus yang bergayut di telinga. Mereka sampai di tepi sungai kecil yang terlindung bebatuan. Di sana, di balik batang tumbang yang setengah membusuk, tampak sesuatu yang tertutup dedaunan. Harimau itu berhenti, menoleh, memberi isyarat yang bukan bahasa manusia, tetapi cukup jelas untuk hati yang sedang terbuka. Mak Rukiah mendekat dengan langkah-langkah yang bisa patah bila ia ragu. Tangan tuanya menyingkap daun satu persatu. Ada kain lusuh. Ada kotak kayu tua yang terkunci karat. Ada ukiran kecil di sudutnya, berbentuk bunga padi dan sepasang sayap, setengah terhapus oleh jamur. Dada Mak Rukiah berdentang. Ia menatap harimau. Hewan itu diam, matanya tenang, napasnya stabil. Malam terasa lebih hangat di tepi sungai. Seperti ada tangan yang tidak terlihat menutup punggung dari gigil, seperti ada doa yang tiba tanpa dipanggil. Mak Rukiah meraba kotak itu. Kuncinya sudah remuk. Dengan hati-hati, ia menarik besi tua yang longgar. Bunyi kecil terdengar, pendek dan jernih, seperti dentang sendok di bibir gelas. Kotak itu sedikit terbuka, menyisakan celah tipis yang memantulkan kilat lembut dari dalam. Mak Rukiah menelan ludah. Ia menghela napas panjang untuk menenangkan tangan yang tiba-tiba gemetar lebih dari biasanya. Ia belum tahu apa isi kotak itu. Ia belum tahu mengapa harimau kelaparan membawanya ke sini. Ia hanya tahu satu hal yang sederhana namun kuat, bahwa malam ini, di antara bau tanah basah dan nyanyian sungai, hidup yang lama terasa sempit tiba-tiba membuka pintu yang belum pernah ia lihat. Ia mengangkat tutup kotak perlahan, seolah takut membangunkan sesuatu yang tidur di dalamnya. Sementara di belakangnya, di pinggir semak, suara langkah lain merayap pelan, asing dan licik, mendekat tanpa salam, menyusupkan bayangan baru ke dalam malam yang belum selesai. Udara di tepi sungai itu seperti menahan napasnya sendiri. Malam seolah tak mau bergerak, hanya menyisakan suara gemericik air yang menabrak batu, bercampur dengan detak jantung Mak Rukiah yang semakin kencang. Tangan tuanya, gemetar, perlahan mengangkat tutup kotak kayu yang setengah berjamur itu. Di balik celah sempit yang terbuka, cahaya keemasan menyelinap, memantul di wajah keriputnya. Matanya yang renta membelalak. Di dalam kotak itu, tersusun rapi beberapa gulungan kain kuning yang sudah tua. Namun di atasnya bertumpuk koin-koin perak dan emas, berkilau meski terlapisi debu. Ada juga sebuah surat tua, ditulis dengan tinta yang mulai memudar. Mak Rukiah menelan ludah. Nafasnya tersendat, antara tak percaya dan takut. Ya Allah, ini apa yang kau tunjukkan padaku? Bisiknya dengan suara yang nyaris pecah. Namun sebelum ia sempat meraih isi kotak itu, seekor burung hantu menjerit dari atas dahan. Jeritan itu membuat Mak Rukiah tersentak. Ia sadar ada suara lain selain sungai dan detak jantungnya. Suara dedaunan yang bergesekan, terlalu teratur, terlalu dekat. Seperti ada yang mengintai. Harimau loreng yang tadi menuntunnya mengeluarkan dengusan rendah. Telinganya menegang, matanya menatap ke arah semak belukar di seberang. Hewan itu berdiri, tubuhnya kaku, siap menerkam kapan saja. Mak Rukiah ikut menoleh, meski matanya tak sejelas mata binatang itu. Tiba-tiba dari balik gelap semak, muncul bayangan seorang lelaki. Tubuhnya kurus tinggi, bajunya lusuh, matanya menyipit licik. Dialah Sarpin, tetangga yang sejak lama dikenal suka memfitnah Mak Rukiah. Ia melangkah maju, bibirnya melengkung menyeringai. Heh, rupanya benar gosip desa. Kau bukan hanya nenek miskin, tapi juga penyihir. Kau bisa memanggil harimau untuk jaga harta karun ini, ucapnya dengan nada mengejek. Mak Rukiah terbelalak, tubuhnya mundur setapak, pelukannya menguat pada keranjang rotan. Sarpin, kau, sejak kapan kau mengikutiku? Suaranya gemetar, tapi ada ketegasan samar di dalamnya. Sarpin terkekeh. Aku dengar auman tadi. Aku ikuti langkahmu sejak dari kebun. Dan lihatlah, ternyata aku benar. Harta ini, harta yang bisa membuatku kaya raya. Tangannya terulur cepat ke arah kotak. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh kayu tua itu, harimau besar itu menggeram.
Giginya berkilat diterpa cahaya bulan. Sarpin terhenti. Napasnya tercekat. Tapi matanya tetap berkilat rakus. Ia melangkah mundur setapak. Lalu meraih batu di tepi sungai. Kalau begitu, biar aku hajar dulu binatang penjagamu itu, Nek. Mak Rukiah menahan nafas. Ia tahu harimau itu bisa saja membunuh Sarpin dalam sekejap. Namun ada sesuatu dalam hatinya yang menolak menyaksikan pertumpahan darah. Dengan sisa keberanian, ia melangkah maju, merentangkan kedua tangannya, berdiri di antara Sarpin dan harimau. Jangan, Sarpin. Jangan kau tambah dosamu dengan melukai makhluk Allah yang tak bersalah. Harimau ini tidak akan mengganggumu, asal kau tidak tamak. Suasana menegang. Suara sungai seperti menelan kata-kata mereka. Sarpin mendengus, lalu menurunkan batu perlahan. Tapi tatapannya tidak berubah. Kau pikir aku akan menyerah? Tidak. Mak Rukiah. Cepat serahkan kotak itu padaku, atau akan kubuat semua orang percaya kalau kau memang penyihir yang bersekongkol dengan jin hutan. Tubuh Mak Rukiah kaku. Ia sadar, ancaman itu bisa saja membuatnya semakin terpuruk di mata warga desa. Namun sebelum sempat menjawab, harimau itu melangkah maju, berdiri di sampingnya. Hewan itu mengeluarkan suara rendah, bukan ancaman, tapi seakan memberi kekuatan. Mata Mak Rukiah berkaca-kaca, hatinya terasa hangat aneh. Ia menoleh pada kotak itu lagi. Surat tua di dalamnya menarik perhatiannya. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat gulungan kertas yang hampir hancur dimakan usia. Ia membuka perlahan, dan terbaca tulisan Arab Pegon yang samar. Isinya adalah wasiat lama dari seorang bangsawan yang pernah menguasai hutan ini. Wasiat itu menyebutkan bahwa siapapun yang menemukan kotak ini dengan niat tulus, akan menjadi penerus sah menjaga hutan dan segala hasilnya. Mak Rukiah menatap surat itu lama, lalu menutup matanya sebentar. Ia sadar ini bukan sekadar harta. Ini adalah amanah. Sarpin, suaranya parau, namun tegas. Ini bukan milikku. Bukan milikmu. Ini adalah titipan Allah. Barang siapa serakah, niscaya ia akan celaka. Sarpin mencibir. Kau pikir aku percaya omong kosongmu? Ia melangkah maju lagi, namun tiba-tiba tanah licin di tepi sungai membuat kakinya terpeleset. Ia jatuh, hampir tercebur, dan batu yang ia pegang terlepas, mengenai kakinya sendiri. Ia meraung kesakitan. Harimau itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri tegak, matanya menatap tajam, seakan menilai. Mak Rukiah berlutut, menutup kotak itu kembali, lalu memeluknya erat di dada. Ia tidak peduli pada emas atau perak di dalamnya. Yang ia rasakan hanyalah tanggung jawab besar yang tiba-tiba dipikul pundaknya. Di atas langit, bulan kembali keluar dari balik awan. Cahayanya jatuh tepat ke wajah keriput Mak Rukiah yang penuh air mata. Bukan air mata takut, melainkan campuran antara syukur, lega, dan keteguhan baru yang tumbuh. Malam itu, ia sadar hidupnya tidak akan lagi sama. Namun jauh di dalam bayangan semak, sepasang mata lain sedang mengintai. Mata yang bukan milik Sarpin, bukan milik harimau, melainkan milik orang yang lebih licik, lebih berkuasa. Orang itu menyaksikan semuanya, dan dalam hatinya, iri dengki mulai tumbuh seperti api kecil yang siap membakar segalanya. Pagi menyingkap tirai malam dengan sinar pucat yang menembus sela-sela dinding rumah reot Mak Rukiah. Udara masih lembab, bau tanah basah dari hutan belum juga lenyap. Di pangkuannya, kotak kayu tua itu tergeletak, seolah masih memancarkan rahasia yang tak boleh disentuh sembarangan. Matanya sembab karena semalam tak sempat tidur. Ia duduk bersandar, memandangi isi rumahnya yang sederhana. Tungku arang, panci berkarat, tikar yang mulai sobek. Namun kini, di antara kesederhanaan itu, ada satu benda yang seakan membawa beban dunia. Harimau loreng yang tadi malam menuntunnya kini sudah pergi. Entah kemana. Hanya jejak basah di tanah halaman sebagai tanda bahwa kejadian itu bukan mimpi. Mak Rukiah menarik napas panjang, lalu menutup kotak dengan kain lusuh. Ya Allah,
Apa yang harus aku lakukan dengan semua ini? Bisiknya pelan. Namun ketenangan pagi itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar bisik-bisik, makin lama makin jelas. Suara ibu-ibu menimba air di sumur. Suara bapak-bapak yang baru pulang dari sawah. Mereka menyebut-nyebut satu nama, Mak Rukiah. Katanya dia menemukan harta karun di hutan. Aku dengar ada harimau menjaganya. Benar tidak? Pantas saja dia masih hidup sampai sekarang. Ternyata pelihara jin harimau. Bisikan itu menyebar seperti api kecil di ladang kering. Dari satu mulut ke mulut lain, dari satu warung kopi ke kebun, sampai akhirnya semua orang di desa membicarakan hal yang sama. Nenek miskin yang tiba-tiba menjadi pemilik warisan. Menjelang siang, beberapa tetangga datang ke rumahnya dengan alasan pura-pura menjenguk. Ada Bu Suminah, yang dulu sering mencibir tiap kali Mak Rukiah meminta garam. Ada Pak Darto, yang pernah menolak ketika ia minta tumpangan air. Mereka berdiri di depan pintu, senyum mereka lebar namun mata mereka penuh selidik. Mak Rukiah, kabar apa ini? Katanya semalam kau nemu sesuatu di hutan. Tanya Bu Suminah, suaranya dibuat manis, tapi jelas penuh rasa ingin tahu. Mak Rukiah terdiam sejenak. Ia menunduk. Tangannya meremas kain jarit di pangkuannya. Aku hanya menemukan kotak tua. Isinya hanyalah peninggalan orang lama. Itu bukan milikku, jawabnya pelan. Pak Darto menyipitkan mata. Jangan merendah, Mak. Kalau memang ada harta, ya bilang saja. Bukankah lebih baik dibagi dengan warga desa, daripada kau simpan sendiri? Seketika wajah Mak Rukiah memucat. Ia tahu, dari kata-kata halus itu tersembunyi keinginan serakah. Ia tahu, begitu orang-orang desa benar-benar yakin tentang isi kotak itu, maka rumah reotnya ini bisa saja diserbu kapan saja. Di sudut jalan, sosok Sarpin muncul dengan kaki sedikit terpincang karena luka semalam. Namun wajahnya penuh amarah. Ia berteriak lantang. Suaranya menembus kerumunan. Aku saksi mata. Aku lihat sendiri nenek itu bersama harimau. Dia yang menyembunyikan harta karun bangsawan lama. Kalau kita biarkan, dia akan jadi kaya sendiri, sementara kita tetap melarat. Bisikan berubah jadi gaduh. Warga mulai saling pandang. Sebagian percaya pada kata-kata Sarpin, sebagian masih ragu. Ada yang berteriak menuduh, ada pula yang mulai melangkah mendekati rumah Mak Rukiah dengan tatapan tajam. Mak Rukiah bergetar. Tubuhnya memang lemah, tapi hatinya berusaha tegak. Ia berdiri di depan pintu, bersuara lirih namun jelas. Kalian salah, ini bukan tentang kaya atau miskin. Ini tentang amanah. Aku hanya disuruh menjaga. Namun suaranya tenggelam dalam teriakan warga. Situasi hampir tak terkendali. Hingga tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar dari arah jalan besar. Semua orang menoleh. Seorang pria dengan pakaian rapi, berumur sekitar 40-an, turun dari kudanya. Wajahnya tegas. Sorot matanya tajam namun berwibawa. Dialah Tuan Arman, seorang bangsawan yang tinggal di kota dan dikenal sebagai pemilik sebagian besar tanah di desa itu. Kedatangannya mengejutkan semua orang. Warga buru-buru menunduk. Sebagian bergumam tak enak hati. Tuan Arman melangkah maju, menatap kerumunan. Apa yang terjadi di sini? Suaranya berat, penuh wibawa. Sarpin cepat-cepat maju, berusaha memutarbalikkan cerita. Tuan, saya lihat sendiri. Nenek ini menemukan harta karun, disembunyikan di rumahnya. Bahkan ada harimau yang jadi peliharaannya. Namun Tuan Arman tidak menoleh padanya. Ia langsung menatap Mak Rukiah. Pandangan itu bukan sekadar ingin tahu, melainkan seakan mengenal sesuatu. Perlahan ia bertanya, Mak, bolehkah aku melihat kotak itu? Suasana hening. Semua mata tertuju pada Mak Rukiah. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke dalam rumah, lalu kembali sambil membawa kotak kayu itu, terbungkus kain lusuh. Ia meletakkannya di depan Tuan Arman dengan hati-hati, seakan menyerahkan nyawanya sendiri.
Tuan Arman membuka kotak itu perlahan. Begitu melihat isi di dalamnya, matanya langsung berkaca-kaca. Ia meraih gulungan surat tua yang semalam dibaca Mak Rukiah. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar saat ia membaca. Ini adalah wasiat kakek buyutku yang hilang bertahun-tahun lalu. Warga desa terdiam. Suara mereka yang tadi riuh berubah menjadi sunyi penuh tanda tanya. Tuan Arman menatap Mak Rukiah dengan pandangan dalam, lalu berkata dengan suara yang menggema, "Kalian semua salah menilai. Nenek ini bukan penyihir, bukan pencuri. Dialah yang dipilih takdir untuk menemukan amanah keluarga kami. Mulai hari ini, ia bukan lagi nenek miskin yang kalian hina, melainkan penjaga sah warisan leluhur kami." Kerumunan langsung terdiam. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk malu, tapi ada pula yang menatap dengan dengki yang makin membara. Dan di antara mereka, mata Sarpin menyala penuh kebencian, rahangnya mengeras, seperti orang yang baru saja kehilangan kesempatan emas. Mak Rukiah meneteskan air mata. Bukan karena bahagia semata, tapi karena hatinya yang renta itu kini semakin berat menanggung amanah yang datang tiba-tiba. Ia menatap langit, berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi semua ini." Namun di balik kerumunan yang masih tertegun, ada bisikan lain yang lebih berbahaya. Iri hati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk menyala menjadi api besar. Siang itu, setelah pernyataan tegas Tuan Arman, warga desa perlahan bubar dari depan rumah reot Mak Rukiah. Namun tatapan mereka masih menyimpan 1000 rasa. Ada yang malu, ada yang bingung, tapi lebih banyak yang tidak rela. Bisikan-bisikan iri hati bertebaran sepanjang jalan pulang. Kenapa bukan kita yang menemukannya? Hanya nenek renta. Kenapa bisa dapat warisan sebesar itu? Mungkin benar, dia ada perjanjian dengan hutan. Dan di sudut paling gelap dari kerumunan itu, berdiri Sarpin. Wajahnya memerah, matanya berkilat bagai bara. Kakinya yang masih pincang akibat luka semalam tak menghalangi dendam yang terus mendidih. Ia menggertakkan gigi, berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan tinggal diam. Warisan itu seharusnya jadi milikku. Nenek itu harus disingkirkan." Malamnya, desa kembali sunyi. Lampu-lampu minyak redup di beranda rumah warga. Namun di sebuah gubuk kecil di tepi sawah, Sarpin tidak bisa tidur. Ia menyalakan rokok kretek. Asapnya membubung tebal. Di hadapannya, duduk 2 orang lelaki asing berwajah keras, tubuh penuh bekas luka, yang dikenal sebagai orang-orang bayaran dari luar desa. "Aku hanya butuh kalian untuk mengambil kotak itu," ujar Sarpin, suaranya serak namun penuh tekad. "Nenek itu lemah. Kalau perlu, buat dia takut sampai menyerah. Tapi jangan bunuh. Aku tidak mau dicurigai." Kedua lelaki itu saling pandang, lalu tertawa pendek. Kalau hanya nenek renta, mudah. Tapi harimau yang katanya menjaganya, apa kau tidak takut? Salah satu dari mereka bertanya. Sarpin mengepalkan tangan. Harimau? Hanya mitos. Kalaupun ada, itu hanya kebetulan. Hewan buas tetap bisa dilumpuhkan. Namun di hatinya, ia masih teringat sorot mata harimau itu. Sorot yang membuat nyalinya menciut semalam. Ia menggeleng keras, mengusir rasa takut yang berusaha menyelinap. "Besok malam, lakukan. Aku akan tunjukkan jalan masuk ke rumahnya." Sementara itu, di rumahnya, Mak Rukiah duduk sendirian di tikar. Kotak kayu itu tersimpan di bawah bantal tipisnya. Ia menatap dinding bambu yang penuh lubang, mendengarkan desah angin yang masuk dari sela-sela. Rasa was-was menggelayuti dadanya. Kata-kata Tuan Arman tadi siang masih terngiang, sekaligus menguatkan sekaligus menakutkan. "Penjaga sah warisan leluhur." Kalimat itu bergema. Mak Rukiah menunduk, meneteskan air mata. "Ya Allah, aku hanyalah perempuan tua yang miskin. Bagaimana aku bisa menjaga amanah sebesar ini?" Namun hatinya juga tahu, sejak malam bertemu harimau itu, takdir hidupnya memang sudah berubah. Ia tak lagi hanya Mak Rukiah si nenek miskin yang dihina,
tapi juga pemegang rahasia yang bisa mengubah banyak nasib. Malam merambat semakin dalam. Di kejauhan, suara burung malam menggema. Daun bambu bergesekan, seolah berbisik tentang bahaya yang mendekat. Dan benar saja, di balik gelap, Sarpin bersama dua lelaki bayaran itu sudah bergerak mendekati rumah Mak Rukiah. Mereka menutup wajah dengan kain, langkah kaki mereka nyaris tanpa suara. Tangan mereka membawa parang dan karung goni. Diam-diam saja. Kalau nenek itu teriak, ikat mulutnya. Kita ambil kotak itu dan pergi, bisik salah satu dari mereka. Namun sebelum mereka sempat mencapai pintu, seekor burung hantu menjerit nyaring dari atas pohon. Suaranya memecah malam, membuat mereka tersentak. Dari arah hutan, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah. Dan auman panjang kembali mengguncang udara. Sarpin terhenti, wajahnya pucat. Kedua lelaki bayaran itu saling pandang, tangan mereka gemetar. Dari kegelapan, dua mata berkilat muncul, mendekat perlahan. Harimau besar itu berdiri di ujung jalan tanah, tubuhnya tegap, giginya berkilau diterpa cahaya bulan. Mak Rukiah yang terbangun oleh suara auman segera bangkit. Ia membuka pintu rumah, melihat bayangan harimau itu berdiri menghadang tiga sosok asing. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena merasa dilindungi. Bibirnya bergetar menyebut, "Ya Allah, kau kirimkan penjaga di malam ini." Sarpin mundur selangkah, namun dendamnya menahannya. "Jangan takut. Itu hanya binatang. Serang dia," teriaknya pada kedua lelaki bayaran itu. Namun langkah mereka terhenti. Harimau itu menggeram keras. Suaranya bagai guntur yang menyambar tepat di dada. Tanah bergetar di bawah kakinya. Sekejap saja, keberanian kedua lelaki itu runtuh. Mereka melempar parang ke tanah, lalu lari terbirit-birit meninggalkan Sarpin sendirian. Sarpin kini gemetar hebat. Napasnya terengah. Harimau itu melangkah maju, hanya tinggal beberapa langkah darinya. Mata hewan itu menyala, tapi bukan sekadar buas, ada sesuatu yang dalam, seolah tahu siapa yang tamak dan siapa yang tulus. Mak Rukiah melangkah ke depan, berdiri di samping harimau itu. Suaranya parau tapi jelas. "Sarpin, berhentilah. Jangan biarkan iri dan dengki menguasai hatimu. Lihatlah, bahkan binatang buas tahu membedakan siapa yang jujur dan siapa yang rakus." Sarpin jatuh berlutut. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. Harimau itu tidak menerkam, hanya berdiri tegap, mengeluarkan dengusan keras. Malam itu, dendam Sarpin tidak padam, justru semakin membara, namun ia juga menyadari, ada kekuatan yang tak bisa ia lawan begitu saja. Di langit, bulan purnama menggantung penuh, seakan menjadi saksi dari awal perang batin yang lebih besar. Perang antara keserakahan manusia dan amanah yang dijaga dengan ketulusan. Pagi itu, desa kembali gaduh. Matahari baru setinggi pohon kelapa, tapi kabar sudah berputar lebih cepat daripada ayam berkokok. Semua orang membicarakan kejadian semalam, tentang Sarpin yang kabarnya hampir diterkam harimau di depan rumah Mak Rukiah. Ada yang percaya bahwa harimau itu adalah penjaga warisan. Ada pula yang menuduh Mak Rukiah menggunakan ilmu hitam untuk menguasai harta bangsawan. Di warung kopi, suara-suara bercampur jadi satu. Kalau benar harta itu warisan leluhur, kenapa harus jatuh ke tangan nenek renta itu? Dia tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Harta itu lebih baik dipakai untuk pembangunan desa. Tapi, kalau sampai melawan harimau, siapa yang berani? Pak Darto, yang kemarin sempat datang ke rumah Mak Rukiah, duduk paling depan. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pada beberapa lelaki di sampingnya. Kalau kita biarkan, sebentar lagi dia bisa jadi orang paling berpengaruh di sini. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Bisikan itu menjadi racun. Perlahan, sebagian warga mulai terhasut. Mereka yang dulu hanya memandang Mak Rukiah sebelah mata, kini justru merasa terancam. Iri dan dengki berubah jadi bara yang merambat pelan, tapi pasti.
Sementara itu, di rumah reotnya, Mak Rukiah duduk di beranda, menatap jalan setapak yang lengang. Matanya masih lelah, tapi hatinya mencoba tegar. Kotak kayu itu kini ia simpan di bawah lantai bambu, agar tidak mudah terlihat. Ia tahu, mata serakah di sekelilingnya semakin banyak. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Mak Rukiah bangkit perlahan, membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang perempuan muda, namanya Karsih, yang dulu sering menertawakan Mak Rukiah ketika ia meminta sisa sayur. Namun kali ini wajah Karsih penuh senyum, membawa rantang berisi nasi uduk dan tempe goreng. "Assalamualaikum, Mak, aku bawakan makanan. Tadi pagi aku masak lebih, jadi aku ingat sama Mak," ucapnya manis. Mak Rukiah tertegun. Jarang sekali ada yang peduli padanya. Apalagi Karsih. Ia menerima rantang itu dengan mata berkaca-kaca. "Waalaikumsalam. Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Namun jauh di balik senyum itu, hati Karsih dipenuhi rasa ingin tahu. Ia masuk, matanya liar menyapu seluruh isi rumah, mencari-cari jejak kotak kayu yang katanya berisi harta karun. Sesekali ia bertanya dengan nada pura-pura polos. "Mak, benar ya katanya harimau sering datang ke rumah ini? Apa Mak tidak takut? Apa kotak itu masih disimpan?" Mak Rukiah hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Ia tahu, senyum ramah kadang menyembunyikan niat licik. Ketika Karsih pamit, langkahnya cepat. Di jalan ia berpapasan dengan Sarpin yang masih pincang. Mereka saling pandang, lalu Sarpin mendekat dengan wajah curiga. "Kau baru dari rumah nenek itu?" tanyanya. Karsih mengangguk, lalu berbisik pelan. "Kotaknya memang ada di sana. Aku tidak lihat langsung, tapi tatapan matanya jelas dia menyembunyikan sesuatu." Sarpin menyeringai, bibirnya melengkung ke atas. "Bagus. Kita tidak bisa biarkan dia terus menyimpan warisan itu. Aku punya rencana. Kau ikut. Nanti kau juga dapat bagian." Karsih ragu sejenak, tapi bayangan harta membuatnya mengangguk. Mereka lalu bersepakat bertemu malam nanti dengan beberapa warga yang sudah terhasut. Di sore harinya, Tuan Arman datang lagi ke rumah Mak Rukiah. Ia membawa 2 orang penjaga bersenjata tombak. Wajahnya terlihat cemas. "Mak, aku dengar kabar buruk. Ada yang berencana merampas kotak ini. Aku tidak ingin kau celaka. Biarkan aku bawa kotak itu ke rumahku di kota. Akan kujaga baik-baik." Mak Rukiah menunduk. Hatinya bimbang. Amanah besar itu memang terlalu berat untuknya. Namun ia juga merasa tidak bisa begitu saja menyerahkan apa yang sudah dititipkan lewat takdir. Ia menatap Tuan Arman dengan mata berkaca. "Tuan, aku hanyalah perempuan tua. Tapi harimau itu, seolah-olah Allah mengirimkannya untukku. Aku tidak berani melawan tanda dari langit. Biarlah kotak ini tetap di sini. Kalau memang ada yang mencoba merebut, aku pasrah pada perlindungan Allah." Tuan Arman terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah, Mak. Tapi ingat iri hati manusia lebih buas daripada harimau. Aku akan titipkan penjaga di desa ini. Jangan takut." Menjelang malam, langit mendung. Angin membawa bau hujan. Di warung kopi, Sarpin sudah menunggu bersama Karsih dan beberapa lelaki yang wajahnya penuh ambisi. Mereka merencanakan untuk datang beramai-ramai, pura-pura meminta pembagian harta. Jika Mak Rukiah menolak, mereka siap menggeledah rumahnya. "Semua harus cepat. Malam ini kita akhiri semua drama itu," ujar Sarpin dengan suara serak. Namun dari balik rimbun bambu di belakang warung, sepasang mata lain mendengarkan. Bukan mata manusia, melainkan mata yang berkilat dalam gelap. Harimau itu, seakan mengerti, bergerak pelan menuju arah rumah reot di pinggir hutan, tempat Mak Rukiah sedang menyalakan lampu minyak, menunggu malam panjang yang tak ia tahu akan membawa bencana atau keajaiban baru. Langit malam itu gelap pekat, seolah seluruh bintang memilih bersembunyi. Angin dingin merayap dari arah hutan, membawa bau hujan yang tertahan. Di dalam rumah reotnya,
Mak Rukiah duduk bersila di tikar lusuh. Lampu minyak bergoyang tertiup angin dari celah dinding bambu. Kotak kayu yang penuh rahasia masih tersimpan di bawah lantai bambu, seakan berdenyut bersama jantungnya. Ia merasa gelisah. Entah kenapa, malam ini udara terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu menekan. Ia menutup mata, melafalkan doa lirih. Ya Allah, lindungi aku dari niat jahat manusia. Aku hanya menjaga amanah, bukan pemiliknya. Di luar, bayangan-bayangan bergerak mendekat. Sarpin memimpin. Wajahnya tertutup kain hitam, matanya menyala penuh dendam. Di belakangnya ada Karsih dan beberapa lelaki desa yang telah ia hasut. Tangan mereka menggenggam bambu panjang, parang, bahkan obor yang menyala, membuat malam kian mencekam. Diam-diam saja, bisik Sarpin. Kalau nenek itu menolak, kita paksa. Harta itu bukan untuknya seorang. Kita semua berhak. Mereka bergerak mendekati rumah Mak Rukiah. Suara ranting patah terdengar, membuat ayam-ayam kampung berkokok panik. Anjing desa menyala keras dari kejauhan, menambah gaduh suasana. Mak Rukiah mendongak, telinganya menangkap suara-suara asing di luar. Lampu minyak di depannya bergetar. Ia segera berdiri, tubuh renta itu bersandar pada tiang bambu. Astagfirullah, mereka datang, bisiknya. Tiba-tiba, suara keras menggema. Mak Rukiah, keluar kau. Serahkan kotak itu pada kami, teriak Sarpin dari luar. Suaranya parau dan penuh amarah. Jantung Mak Rukiah berdegup kencang. Ia tahu, malam ini adalah ujian yang lebih berat daripada lapar dan dingin. Dengan langkah goyah, ia membuka pintu rumah. Wajahnya pucat tapi matanya tetap bening. Apa yang kalian inginkan dariku? Tanyanya dengan suara parau. Sarpin maju selangkah, mengangkat obor tinggi-tinggi. Jangan pura-pura. Semua orang tahu kau menyimpan harta karun. Serahkan sekarang juga, atau rumahmu akan kami bongkar. Karsih ikut bersuara. Nadanya pura-pura lembut tapi menusuk. Mak, jangan egois. Kalau kau benar-benar orang baik, bagikan pada warga desa. Kami juga butuh. Jangan kau simpan sendiri. Kerumunan mulai bersorak. Sebagian setuju, sebagian hanya ikut terhasut. Malam itu, rumah reot Mak Rukiah terkepung oleh tatapan penuh serakah. Mak Rukiah berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Kalian salah. Kotak itu bukan milikku. Itu amanah. Aku hanya dititipkan untuk menjaganya. Kalau aku serahkan pada kalian yang tamak, berarti aku mengkhianati takdir. Suara itu menggema, tapi tak cukup meredam amarah. Sarpin melangkah maju, mengacungkan bambu panjang. Cukup bicara. Kita ambil saja sekarang. Kerumunan mulai bergerak. Beberapa mendekat ke pintu, siap merangsek masuk. Namun tepat saat itu, suara yang membuat bulu kuduk berdiri menggema dari arah hutan. Auman panjang, berat, menggetarkan dada. Semua orang terdiam. Api obor bergetar seakan ketakutan. Dari kegelapan pepohonan, dua mata berkilat muncul. Semakin dekat, semakin jelas. Harimau besar itu melangkah keluar. Tubuhnya tegap. Lorengnya berkilau diterpa cahaya api. Kerumunan mundur beberapa langkah. Sebagian menjatuhkan bambu dan parang. Suasana mendadak mencekam. Sarpin mencoba tegar, meski wajahnya pucat pasi. Jangan takut. Itu hanya binatang. Kita banyak orang. Serang saja. Namun sebelum ada yang berani bergerak, harimau itu mengaum sekali lagi. Lebih keras, lebih dahsyat. Tanah bergetar, udara berdesir tajam. Seakan seluruh hutan ikut marah pada keserakahan manusia. Mak Rukiah melangkah ke depan, berdiri di samping harimau itu. Rambutnya yang memutih tergerai oleh angin malam. Wajahnya bercahaya diterpa api obor. Dengan suara lirih tapi menusuk, ia berkata, "Kalian lihat sendiri, bahkan hewan buas tahu siapa yang tamak dan siapa yang tulus.
Jangan kalian kira harta bisa membawa berkah jika diperoleh dengan dengki. Kerumunan terdiam. Hati mereka gentar, tapi api iri hati masih belum padam. Sarpin menggertakkan gigi, berteriak lantang untuk menutupi rasa takutnya. Itu bukan pertanda. Itu hanya sihir nenek ini. Dia menyihir harimau untuk menakuti kita. Karsih berbisik pada beberapa orang. Kalau kita mundur sekarang, semua usaha sia-sia. Kita harus lakukan malam ini. Kerumunan goyah. Ada yang sudah ingin lari, ada pula yang masih menatap penuh ambisi. Malam itu, di depan rumah Reot Mak Rukiah, dua kekuatan berhadapan. Keserakahan manusia melawan amanah yang dijaga oleh ketulusan dan seekor harimau misterius. Namun, dari arah jalan besar, terdengar derap kuda mendekat. Obor lain muncul, membawa cahaya baru. Tuan Arman datang bersama beberapa pengawal desa. Wajahnya murka melihat kerumunan bersenjata. "Apa yang kalian lakukan di sini?" teriaknya. Kerumunan mendadak kocar-kacir. Sebagian lari terbirit-birit, meninggalkan obor yang jatuh ke tanah. Namun Sarpin tidak bergerak. Matanya masih menyala penuh dendam. Tuan Arman turun dari kudanya, menatap tajam. "Sarpin, kau biang keroknya. Kau akan menyesal mengusik amanah leluhur kami." Sarpin terdiam, wajahnya memerah, keringat bercucuran. Harimau itu masih berdiri di samping Mak Rukiah. Matanya menatap lurus ke arah Sarpin, seakan membaca isi hatinya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum padam. Kerumunan bubar, tapi dendam Sarpin tidak mati. Justru semakin menyala, mencari cara baru untuk menjatuhkan Mak Rukiah. Di langit, hujan akhirnya turun deras, membasuh tanah desa. Namun bukan berarti membersihkan hati manusia dari iri dengki. Api itu masih ada, menunggu waktu untuk kembali menyala lebih besar. Hujan semalaman meninggalkan jejak tanah becek di jalan desa. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit masih kelabu. Warga yang semalam ikut mengepung rumah Mak Rukiah berusaha menutupi rasa malu dengan kembali pada rutinitas. Namun, bisikan tentang warisan itu tetap bergema, menyelinap di setiap sudut warung kopi, di tepi sawah, bahkan di telinga anak-anak yang bermain di jalan tanah. Sarpin duduk di teras gubuknya. Wajahnya kusut, matanya merah karena tak tidur. Luka di kakinya masih terasa nyeri, tapi jauh lebih sakit adalah perasaan kalah di depan semua orang. Ia mengepalkan tangan, menggeretakkan gigi hingga rahangnya kaku. Tidak bisa begini. Aku harus buat mereka semua percaya kalau nenek itu memang penyihir. Kalau berhasil, bukan hanya kota itu yang jatuh ke tanganku, tapi seluruh desa akan mendukungku, gumamnya dengan nada getir. Siang itu, ia mendatangi Karsih. Perempuan muda itu awalnya ragu, tapi keserakahan mengikatnya untuk tetap terlibat. Mereka berdua duduk di dapur, berbisik sambil menyalakan tungku. Asap tipis naik, menyembunyikan wajah penuh intrik. "Kita tidak bisa melawan harimau itu dengan tangan kosong," kata Karsih. Suaranya rendah. Orang-orang mulai takut. "Kalau kau paksa lagi, mereka tidak akan mau ikut." Sarpin menatapnya tajam. "Aku tidak butuh mereka semua. Aku hanya butuh bukti. Bukti yang bisa membuat warga yakin kalau Mak Rukiah bersekutu dengan jin." "Bukti?" Karsih mengernyit. Sarpin mengangguk pelan. "Aku tahu ada dukun tua di hulu sungai. Namanya Ki Jaya. Dia punya banyak jimat dan bisa memutar balik keadaan. Kalau aku minta bantuannya, kita bisa atur jebakan. Kita taruh jimat di rumah Mak Rukiah, lalu umumkan seolah-olah itu miliknya. Begitu warga melihat, mereka akan percaya nenek itu penyihir. Setelah itu, tidak ada yang membelanya lagi." Karsih terdiam, wajahnya ragu. Namun bayangan harta membuat hatinya berbelok. Ia akhirnya mengangguk. "Baik, tapi kita harus hati-hati. Kalau Tuan Arman tahu, bisa-bisa kita ditangkap." Sarpin tertawa kecil. Tawanya getir. "Tuan Arman tidak akan selamanya di sini. Dia punya urusan di kota.
Begitu dia pergi, kita bisa bergerak. Malam itu, Sarpin benar-benar mendatangi Ki Jaya. Dukun tua itu tinggal di sebuah gubuk gelap di pinggir sungai, dikelilingi pohon beringin besar. Bau dupa menyengat, suara gong kecil berdentum pelan. Ki Jaya menatap Sarpin dengan mata sayu tapi menusuk. Kau datang dengan hati penuh dengki, kata Ki Jaya lirih, suaranya parau. Apa yang kau cari dariku? Sarpin menunduk sebentar, lalu berkata, aku ingin kau buatkan jimat. Jimat yang bisa kutaruh di rumah seseorang, agar terlihat seolah dia penyihir. Ki Jaya tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang sudah banyak tanggal. Kau ingin menjatuhkan orang lain? Ingat, setiap niat jahat ada bayarnya. Apapun bayarnya, aku sanggup, jawab Sarpin cepat, matanya menyala. Ki Jaya mengangguk perlahan. Ia merogoh kantong kain hitam, mengeluarkan beberapa benda aneh. Seikat rambut, potongan kain merah, dan sebuah tulang kecil yang dililit benang hitam. Taruh ini di bawah bantalnya. Begitu orang-orang menemukan, mereka akan percaya dia penyihir. Tapi ingat, roh penunggu benda ini akan menuntut darah jika digunakan untuk menipu. Sarpin menggenggam jimat itu dengan tangan gemetar, tapi wajahnya penuh kepuasan. Tidak masalah. Yang penting nenek itu hancur. Keesokan harinya, kabar tersebar cepat. Tuan Arman harus kembali ke kota untuk menghadiri urusan keluarga. Ia meninggalkan beberapa pengawal, tapi jumlahnya tak banyak. Sarpin tersenyum puas. Inilah saat yang ia tunggu. Malam menjelang. Hujan baru saja reda, dan desa diselimuti kabut tipis. Sarpin menyelinap bersama Karsih menuju rumah Mak Rukiah. Mereka berjalan pelan, memanfaatkan gelap dan suara jangkrik untuk menutupi langkah. Rumah Mak Rukiah sepi. Lampu minyak redup masih menyala, sementara nenek tua itu sudah tertidur lelap. Tubuhnya terbungkus kain lusuh. Perlahan, Sarpin mengangkat lantai bambu yang rapuh, menyelipkan jimat itu di bawah bantal Mak Rukiah. Senyumnya melebar, seolah sudah memenangkan segalanya. Namun ketika ia hendak keluar, suara rendah terdengar dari arah hutan. Harimau itu lagi. Matanya berkilat, berdiri tegap di tepi pekarangan, mengawasi setiap gerak-gerik. Sarpin tercekat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Karsih menarik tangannya panik. Cepat, kita harus pergi. Mereka berlari terbirit-birit, meninggalkan rumah reot itu. Namun yang tak mereka sadari, Mak Rukiah terbangun. Ia duduk, matanya masih sayu, lalu merasakan hawa aneh di bawah bantalnya. Tangan tuanya meraba, dan menemukan jimat itu. Wajahnya pucat, hatinya tercekat. Ya Allah, siapa yang ingin menjerumuskanku? Ia memeluk bantal itu erat, matanya berkaca-kaca. Di luar, harimau masih berdiri, mengeluarkan dengusan berat, seakan memberi tanda bahwa badai besar baru saja dimulai. Pagi itu, desa kembali berisik. Suara anak-anak berlari di jalan tanah, ibu-ibu menimba air di sumur, dan bapak-bapak pulang dari sawah dengan cangkul di pundak. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bisikan gelap merayap dari mulut ke mulut, membentuk kabar yang makin lama makin tajam menusuk. Katanya semalam ada yang lihat Sarpin keluar dari rumah Mak Rukiah. Benarkah? Jadi betul nenek itu penyihir. Aku dengar ada jimat di bantalnya. Itu buktinya. Bisikan itu tak butuh waktu lama untuk jadi suara nyaring. Ketika matahari sudah tinggi, sekelompok warga mendatangi rumah Mak Rukiah. Mereka tidak lagi datang dengan senyum ramah seperti sebelumnya. Kali ini wajah-wajah penuh curiga, tatapan menusuk, dan bibir yang bergetar menahan tuduhan. Mak Rukiah, teriak salah seorang pemuda. Kami dengar kau menyimpan benda haram di rumahmu. Buka pintu sekarang juga. Mak Rukiah yang sedang duduk di tikar menoleh pelan. Ia sudah tahu fitnah itu akan datang, sejak menemukan benda aneh di bawah bantalnya malam tadi. Dengan langkah goyah, ia membuka pintu. Wajahnya tenang, meski hatinya bergetar. Apa yang kalian cari dariku? Tanyanya lirih.
Beberapa lelaki menerobos masuk tanpa izin. Mereka menggeledah tikar, rak bambu, hingga bantal yang dipakai Mak Rukiah. Dan benar, salah satu dari mereka menemukan jimat yang diselipkan Sarpin. Ia mengangkat benda itu tinggi-tinggi, suaranya menggema penuh kemenangan. Lihat, ini buktinya. Nenek ini memang penyihir. Dia pelihara harimau dengan ilmu hitam untuk menakuti kita semua. Kerumunan langsung gaduh. Ada yang menjerit ketakutan, ada yang meludah ke tanah, ada pula yang mulai melempar kata-kata kasar. Pantas saja dia bisa dekat dengan harimau. Kalau bukan karena sihir, mana mungkin hewan buas tidak menerkamnya? Dia harus diusir dari desa. Mak Rukiah mematung. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Demi Allah, itu bukan milikku. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya. Aku hanya nenek tua. Apa gunaku menyimpan benda seperti itu? Namun kata-katanya tertelan oleh riuh rendah fitnah. Sarpin yang berdiri di belakang pura-pura terkejut, lalu bersuara lantang. Kalian dengar sendiri. Dia menyangkal. Tapi buktinya jelas ada di sini. Kalau kita biarkan, desa kita akan celaka. Kita harus bertindak sekarang. Sorakan makin keras. Beberapa warga mulai mendorong-dorong pintu rumah reot itu. Kayu rapuh berderit, tikar berhamburan, dan wajah Mak Rukiah pucat pasi. Hatinya hancur melihat bagaimana orang-orang yang dulu ia kenal kini berubah jadi musuh yang haus darah. Namun tiba-tiba, suara gemuruh dari hutan terdengar lagi. Auman panjang memecah udara, lebih keras daripada malam sebelumnya. Tanah bergetar, burung-burung beterbangan panik. Dari balik pepohonan, harimau besar itu muncul dengan langkah mantap. Tubuhnya basah oleh embun, sorot matanya menyala bagai bara api. Kerumunan mendadak membisu. Wajah-wajah yang tadi garang berubah pucat. Beberapa orang mundur, bahkan ada yang jatuh tersungkur. Harimau itu berjalan lurus ke arah rumah Mak Rukiah, lalu berdiri tepat di sampingnya. Dengusan napasnya berat, menggetarkan dada semua orang. Mak Rukiah menatap hewan itu dengan air mata. Ia berbisik lirih, "Ya Allah, kau kirimkan pertolongan lagi." Sarpin mencoba menahan gentar, meski tubuhnya gemetar hebat. Ia berteriak, "Jangan takut, itu hanya sihir. Kalau kita bersatu, harimau itu bisa kita kalahkan." Namun ucapannya tak lagi dipercaya. Warga justru makin mundur. Mereka sadar, fitnah yang dilontarkan Sarpin tak sebanding dengan kenyataan yang ada di depan mata. Bagaimana mungkin seekor harimau buas setia berdiri di samping nenek renta tanpa mencelakainya? Itu bukan tanda sihir, tapi tanda kuasa Allah yang melindungi orang teraniaya. Di tengah hening itu, salah satu lelaki desa berbisik pada yang lain, "Mungkin kita salah menuduh." Yang lain mengangguk pelan. Harimau itu jelas-jelas membela dia, bukan menyerang. Namun wajah Sarpin makin memerah. Matanya menyala penuh kebencian. Ia tahu, jika malam ini gagal, maka semua tipu dayanya akan sia-sia. Dengan nekat, ia meraih bambu panjang, lalu berlari ke depan, mengayunkannya ke arah harimau. Semua orang menjerit. Tapi sebelum bambu itu mengenai, harimau mengaum keras. Lalu dengan sekali gerakan cepat, cakarnya menghantam tanah tepat di depan kaki Sarpin. Tanah berhamburan. Bambu terlempar jauh. Tubuh Sarpin terhuyung. Wajahnya pucat pasi, nyaris jatuh. Mak Rukiah melangkah maju, berdiri di depan harimau. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Cukup, Sarpin. Jangan tambah dosamu dengan menebar fitnah. Lihatlah, bahkan alam pun tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Kerumunan kembali hening. Banyak yang mulai sadar, meski ada juga yang masih ragu. Namun satu hal pasti, fitnah itu tidak lagi terlihat meyakinkan. Malam itu, warga bubar dengan wajah bingung, meninggalkan Sarpin yang terduduk gemetar di tanah. Namun dalam hati Sarpin, dendamnya justru makin membara. Ia bertekad, jika fitnah tak mampu menjatuhkan Mak Rukiah,
maka ia akan mencari cara yang lebih kejam. Di langit, bulan separuh tampak samar di balik awan, seolah menjadi saksi bisu bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di balik malam yang belum berakhir. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Langit gelap, awan menutup bulan, dan udara membawa hawa aneh seolah hutan sendiri sedang menahan napas. Di gubuk reyotnya, Mak Rukiah duduk di tikar. Wajahnya lelah namun matanya tetap bening. Sejak fitnah sihir itu, ia tahu hidupnya tak akan lagi tenang. Bisikan warga masih terdengar sampai sore tadi, sebagian mulai ragu, sebagian masih terhasut. Namun satu yang jelas, Sarpin belum berhenti. Di sudut desa, tepatnya di rumahnya yang suram, Sarpin duduk menghadap api kecil. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi guratan dendam. Sejak fitnahnya terbongkar, ia kehilangan wibawa di depan warga. Namun bukannya menyerah, ia semakin tenggelam dalam amarah. Kalau fitnah tak berhasil, aku akan pakai cara lain. Nenek itu harus hancur. Hanya dengan begitu aku bisa dapatkan kotak itu. Gumamnya, menggenggam tanah keras sampai jarinya kotor. Karsih, yang duduk di depannya, mulai gusar. Sarpin, berhentilah. Aku takut harimau itu bukan hewan biasa. Kalau kita terus melawan, bisa-bisa nyawa kita taruhannya. Namun Sarpin menoleh tajam. Sorot matanya membuat Karsih tercekat. Kau boleh mundur, tapi aku tidak. Aku sudah terlalu jauh. Malam ini, aku akan akhiri semuanya. Dengan licik, Sarpin menyusun rencana. Ia tahu Mak Rukiah selalu ke hutan menjelang subuh untuk mencari kayu bakar. Itu kebiasaan yang tak pernah berubah meski badai fitnah menghantam. Ia memutuskan untuk menunggu di jalur setapak hutan dengan sebuah jebakan, lubang besar yang ditutupi daun, ditanam bambu runcing di dasarnya. Jika Mak Rukiah terperosok, maka hidupnya akan berakhir, dan kotak warisan itu bisa ia klaim seolah warisan terlantar. Dengan bantuan dua orang yang masih percaya pada hasutannya, Sarpin menggali lubang di tengah malam. Peluh bercucuran, tanah basah menempel di tubuh, tapi matanya tetap menyala penuh ambisi. Besok subuh, segalanya berakhir, bisiknya. Sementara itu, di rumah Reyot, Mak Rukiah merasakan kegelisahan yang tak ia pahami. Malam itu ia berdoa lebih lama dari biasanya. Tangannya yang keriput menengadah. Air matanya jatuh deras. Ya Allah, aku lemah. Jika ini ujian MU, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan terfitnah. Tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di luar rumah, harimau besar itu duduk tenang di pinggir halaman, seolah memahami isi doa Mak Rukiah. Matanya berkilat dalam gelap, telinganya waspada, dan sesekali ia menggeram rendah ke arah hutan, seperti tahu ada bahaya yang menunggu. Subuh tiba. Langit masih abu-abu, kabut turun menutup jalan setapak. Mak Rukiah membawa keranjang rotan, berjalan perlahan menuju hutan. Nafasnya putih menembus udara dingin, langkahnya pelan tapi mantap. Ia tak tahu bahwa hanya beberapa meter di depannya, lubang maut menunggu. Sarpin yang bersembunyi di balik semak menahan napas. Matanya membelalak, senyum tipis terbentuk di bibirnya. Sedikit lagi, sedikit lagi. Mak Rukiah terus berjalan. Namun tiba-tiba, burung hantu berteriak keras dari dahan tinggi. Suara itu membuat langkahnya terhenti. Ia menoleh, merasa ada yang ganjil. Saat itu juga, harimau besar muncul dari balik pepohonan, mengaum keras hingga kabut bergetar. Mak Rukiah terkejut, tapi heran karena harimau itu berdiri tepat di jalur langkahnya. Matanya menatap tajam ke tanah di depan. Ia mengerutkan kening, lalu mendekat pelan. Dengan tongkat kayu kecil, ia mengetuk tanah yang tertutup daun, dan seketika daun itu amblas, memperlihatkan lubang dalam dengan bambu runcing yang siap merobek tubuh. Mak Rukiah terhuyung, hampir jatuh, namun segera mundur. Wajahnya pucat, matanya terbelalak. Astagfirullah, ini jebakan. Dari balik semak, Sarpin tak lagi bisa menahan diri. Ia melompat keluar,
Wajahnya penuh panik sekaligus marah. Kenapa gagal lagi? Harimau itu selalu menghalangiku. Warga yang sedang menuju sawah mendengar suara auman tadi, lalu berlari mendekat. Mereka tiba di tempat kejadian tepat ketika Mak Rukiah berdiri di samping lubang jebakan, dengan Sarpin yang pucat berdiri tak jauh dari situ. Semua orang melihat sendiri. Bambu runcing di dalam lubang, daun yang disusun rapi menutupinya, dan wajah Sarpin yang tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Ini jebakan. Kau ingin mencelakai Mak Rukiah, teriak salah seorang warga. Kerumunan mulai ribut. Wajah Sarpin merah padam, keringatnya bercucuran. Ia mencoba berkilah. Bukan aku tidak tahu apa-apa. Namun matanya yang liar, tangannya yang masih penuh tanah basah, sudah cukup jadi bukti. Warga murka. Beberapa lelaki maju, menarik Sarpin kasar. Kau pengecut. Selama ini kau yang menebar fitnah. Kau hampir membunuh orang tua tak berdosa. Sarpin meronta, berteriak putus asa. Tidak, warisan itu milikku. Aku berhak atas kotak itu. Kalian semua buta. Harimau itu bukan penjaga, tapi sihirnya. Tapi tak seorang pun lagi percaya. Semua mata kini tertuju pada Mak Rukiah yang berdiri di samping harimau besar itu. Wajahnya tenang meski tubuhnya gemetar. Harimau itu duduk dengan anggun, seakan tahu bahwa kebenaran telah terungkap. Matahari pagi akhirnya muncul dari balik kabut. Sinarnya jatuh di wajah Mak Rukiah. Ia menunduk, menitikkan air mata syukur. Ya Allah, Engkau tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Sarpin menunduk, suaranya tercekat, tubuhnya lunglai. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa iri dengki telah menjerumuskannya ke lubang kehinaan yang ia gali sendiri. Pagi itu, desa yang biasanya riuh oleh suara ayam dan anak-anak, mendadak hening. Semua warga berkumpul di dekat lubang jebakan yang digali Sarpin. Mata mereka menyaksikan sendiri bukti dari segala fitnah dan dendam yang selama ini ditaburkan. Bambu runcing yang licik, daun yang disusun rapi, dan tangan Sarpin yang masih kotor oleh tanah basah. Mak Rukiah berdiri di samping lubang itu. Tubuhnya rentat tapi matanya bersinar. Harimau besar itu masih setia duduk di belakangnya. Napasnya berat, namun auranya penuh wibawa. Semua orang terpaku, sebagian menunduk malu, sebagian gemetar karena merasa telah ikut menuduh tanpa bukti. Tuan Arman, yang mendapat kabar dan datang tergesa dengan beberapa pengawal, berdiri tegap di hadapan warga. Wajahnya keras, suaranya menggema. Warga desa, hari ini semua jelas. Selama ini kalian termakan fitnah seorang Sarpin. Dialah yang ingin merebut warisan leluhur kami dengan cara licik. Dialah yang menanam jebakan untuk mencelakai Mak Rukiah. Lihatlah, Allah sendiri membongkar tipu dayanya. Warga serentak menunduk. Suara-suara kecil terdengar, penuh penyesalan. Ampunilah kami, Mak, kami salah menuduhmu. Air mata menetes di wajah Mak Rukiah. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan namun jelas, aku memaafkan kalian. Dendam hanya akan melahirkan luka baru. Biarlah semua jadi pelajaran. Jangan ulangi lagi menelan fitnah tanpa hati-hati. Sarpin yang diikat dengan tali tampak meronta. Matanya liar. Tidak, aku tidak salah. Aku hanya ingin adil. Aku juga berhak kaya. Teriaknya, suaranya parau. Namun jeritannya tak lagi didengar. Warga memalingkan wajah, jijik oleh keserakahan yang membutakan. Tuan Arman mendekat, menatapnya tajam. Keserakahanmu membuatmu buta. Sarpin, kau hampir menghilangkan nyawa seorang nenek renta. Itu dosa besar. Dan kini, engkau harus menerima balasanmu. Warga sepakat mengusir Sarpin dari desa. Ia diikat dan digiring keluar melewati jalan setapak, meninggalkan tanah yang pernah ia kotori dengan dendam. Tak ada seorang pun yang mau menolong. Bahkan Karsih, yang sempat terlibat, menunduk menangis, menyesali perbuatannya. Di sisi lain,
Tuan Arman menatap Mak Rukiah penuh hormat. Ia mengumumkan di depan semua orang, mulai hari ini, Mak Rukiah akan kami angkat sebagai penjaga kehormatan keluarga kami. Sebidang tanah subur di tepi desa akan kami berikan padanya, lengkap dengan rumah layak dan sawah untuk digarap. Semua orang di desa harus menghormati dan membantu beliau. Warga bersorak setuju, sebagian bertepuk tangan, sebagian menangis haru. Mak Rukiah sendiri hanya meneteskan air mata, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berbisik lirih. Ya Allah, Engkau angkat derajatku yang hina. Engkau beri aku rezeki yang tak pernah aku duga. Ampuni aku bila aku tak sanggup menjaganya dengan baik. Harimau besar itu berdiri, menatap Mak Rukiah sekali lagi. Lalu, dengan gerakan anggun, ia berbalik menuju hutan. Tak ada lagi auman, hanya jejak kaki besar yang perlahan menghilang di telan pepohonan. Semua orang tertegun, menyadari bahwa hewan itu bukan sembarang harimau. Ia adalah penjaga yang diutus untuk membuktikan kebenaran. Hari-hari berikutnya, hidup Mak Rukiah berubah. Rumah reot diganti dengan rumah kayu yang kokoh. Sawah subur di tepi sungai menjadi miliknya. Warga yang dulu mencibir kini menghormati. Ia tidak pernah sombong. Ia tetap membagi hasil panen pada tetangga, tetap menyapa dengan senyum, tetap sederhana. Namun kisah itu meninggalkan luka dalam di hati semua orang. Mereka belajar bahwa iri hati bisa menjerumuskan, dan fitnah bisa menghancurkan lebih cepat daripada badai. Sedangkan kebaikan sekecil apapun, seperti memberi sepotong kue singkong pada hewan lapar, bisa membuka jalan rezeki yang tak pernah diduga. Sarpin, yang terusir dari desa, hidup terkatung-katung. Orang-orang menolaknya di mana-mana. Ia merasakan sendiri balasan dari keserakahan, hidup terhina, jauh dari keluarga, dan selalu dihantui rasa bersalah. Itulah karma yang datang, bukan dari tangan manusia, tapi dari keputusan Allah yang Maha Adil. Cerita Mak Rukiah pun menjadi legenda di desa itu. Anak-anak tumbuh mendengar kisahnya, belajar dari keteguhan seorang nenek miskin yang bersabar, dan bagaimana Allah mengganti setiap air mata dengan kemuliaan. Dan setiap kali ada suara harimau mengaum dari dalam hutan, warga tidak lagi ketakutan. Mereka justru terdiam penuh hormat, mengingat kembali bahwa pernah ada seekor penjaga yang melindungi kebenaran seorang nenek renta.